Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kelanjutan dari kisah sebelumnya ya, yang berjudul Tumbal Pesugihan. Dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau di @o_hanel. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tumbal Pesugihan bagian 2. Selang beberapa menit kemudian, ketokan pintu membuyarkan lamunan-lamunan mereka. Aku aja yang buka. Anton langsung berdiri membuka pintu. Ternyata itu Tari dan Alin. Tari kaget melihat semua berkumpul di dalam mes dengan keadaan gelap. Mereka beralasan bahwa Ari, Mardi, dan Anton tidak nyaman kalau harus tidur di bawah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berada di mes. Mereka tidak bisa tidur, hanya duduk melamun sembari menunggu jam 12. Setelah waktu menunjukkan pukul 12, mereka mulai bekerja. Ada yang mencuci beras, menanak nasi, memasak sayur, membakar 300 potong ayam. Mereka kerjakan dalam diam. Tari sudah merasa ada yang tidak beres. Mbak Dina, kenapa sih pada diam aja? Dina bahkan tidak menjawab pertanyaan dari Tari. Dia hanya tersenyum. Pukul 5 setelah semuanya terpacking dengan rapi, Dina beristirahat di dalam mes. Dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Anwar. Setengah jam kemudian Pak Anwar datang membawa mobil box. Seluruh karyawannya bergotong royong memasukkan nasi box ke dalam mobil box tersebut. Melihat para karyawannya yang sudah seperti zombie karena kurang tidur, Pak Anwar memberikan kompensasi kepada mereka untuk beristirahat di rumah dan bisa bekerja lagi keesokan harinya. Mendengar hal itu, Dina agak lega. Dia bisa beristirahat dengan tenang di rumah, tapi tidak dengan Nita. Kalau dia libur, berarti dia harus seharian berada di mes hanya berdua dengan Tari. Memikirkannya saja sudah membuat Nita jadi merinding. Setelah Pak Anwar pergi, Nita mengemasi semua barang-barang yang diperlukan dan mengajak Tari untuk pergi ke rumah Alin. Sesampainya di rumah, Dina merebahkan diri di kasur. Dina masih memikirkan apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Baito. Apa artinya itu? Itu adalah kata yang Pak Anwar bisikan kepada Dina kemarin. Dina tidak tahu pasti. Dia hanya ingat kata Baito. Dina mengajak Anton untuk kembali ke mes. Dina ingin memberitahukan kepada Nita tentang bisikan itu. Sebenarnya Anton ingin sekali istirahat, tapi dia tidak bisa membiarkan kakaknya itu pergi sendirian. Akhirnya mereka pergi bersama. Setibanya di rumah makan, ternyata Pak Anwar sedang berada di tempat tersebut. Dia terlihat kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. "Permisi Pak, saya mau ke mes, mau ketemu Nita." Pak Anwar tidak menoleh, hanya menjawab dengan singkat, "Gak ada." Benar-benar bukan Pak Anwar yang Dina kenal. Anton memberi kode kepada Dina untuk meninggalkan tempat tersebut. "Ayo Mbak," bisik Anton. Dina diseret keluar oleh Anton. Saat berada di parkiran, Anton memberitahu Dina sesuatu. "Mbak, jangan-jangan Pak Anwar lagi nyari kunci yang diambil sama Mbak Nita." Dina sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dina mulai panik. "Ke rumah Alin dulu ayo." Dina dan Anton berboncengan ke rumah Alin. Saat melewati bagian belakang rumah makan tersebut, Dina melihat Pak Anwar berdiri di jendela mes, memegang sapu. Melihat hal itu, Dina langsung membuang pandangannya. Dia mulai berkeringat dingin. "Ayo cepat Ton." "Iya Mbak, itu udah kelihatan tuh rumahnya." Anton memarkir motor di depan rumah Alin. Dina langsung berlari mengejar pintu dan langsung membukanya. Di dalam sudah ada Alin, Tari, dan Nita. "Mbak Dina kenapa Mbak?" "Ngos-ngosan gitu?" tanya Tari yang masih belum diberitahu tentang kondisi yang sedang dilalui teman-temannya itu. Dina langsung menarik Nita keluar. Setelah Dina dan Nita keluar, Anton menutup pintu. Tari dan Alin hanya bisa melihat lewat jendela
tanpa bisa mendengar apa yang Dina bicarakan. "Nit, kayaknya Pak Anwar lagi nyari kunci yang kamu ambil." Nita terlihat kebingungan. "Kuncinya udah aku balikin kok, Din, tadi pagi." "Beneran udah kamu balikin, Nit?" "Iya, udah aku balikin, Din." Nita meyakinkan Dina. "Oh iya, Nit, aku mau ngomong. Kemarin itu waktu Mardi pingsan, Pak Anwar bisikin sesuatu ke aku." Nita refleks menabok bahu Dina. "Kok kamu baru cerita sih? Aku baru inget tadi pas di rumah, Nit. Tapi aku gak tahu maksudnya apa. Pak Anwar cuma bilang baito." "Baito apaan, Din?" Dina hanya menggeleng-geleng. "Terus kamu kesini lagi mau ngapain, Din?" "Ya mau ngomong soal bisikan itulah, Nit." Nita menghela nafas. "Udahlah, Din, kita gak usah cari perkara lagi. Kita biarin aja kayak biasanya. Anggap aja kita gak pernah masuk ke ruangan itu. Aku gak mau berurusan sama hal-hal kayak gitu lagi. Aku takut, Din." Dengan perasaan kecewa, Dina dan Anton pulang. "Apa kita harus nyerah kayak gini, Ton?" "Ya gimana lagi, Mbak? Itu bukan kekuatan yang bisa kita lawan." Dina hanya diam mendengar ucapan Anton. Dina yakin segala hal buruk pasti bisa dilawan dengan hal yang baik. Hanya saja Dina belum menemukan jalannya. Seminggu kemudian mereka bekerja seperti biasa. Namun ada hal yang tidak biasa di rumah makan itu. Selama seminggu rumah makan itu sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang datang, bahkan seekor lalat pun tidak ada. Tiba-tiba Pak Anwar memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul di ruangannya. Sangat berat bagi mereka untuk kembali masuk ke ruangan tersebut. "Saya mengumpulkan kalian di sini karena kondisi rumah makan kita sekarang." Seluruh karyawan hanya menunduk. Tak ada yang berani berbicara. Tapi ada yang aneh dengan Ari yang berdiri di belakang sendiri. Dia tidak hanya menunduk, tapi kakinya bergetar dan keringatnya mengalir di keningnya. "Siapa yang bertanggung jawab?" "Bertanggung jawab untuk apa, Pak?" Jawab Dina. "Saya tahu apa yang kalian lakukan di sini." Semua diam, berpura-pura tidak mengerti dengan ucapan Pak Anwar. Ari yang bersiap menjawab langsung disenggol oleh Mardi. "Saya yang bertanggung jawab, Pak," jawab Mardi. Semua mata tertuju kepada Mardi. "Bohong," batin Dina. "Semua boleh keluar kecuali Mardi," ucap Pak Anwar. Saat mereka berjalan kembali ke bawah, Tari terus bertanya kepada yang lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi, tapi tidak ada yang mau menjawab. Hanya keheningan yang menemani Ari dan Anton di dapur. Tidak ada kegiatan apapun di rumah makan itu. Selang 1 jam, Mardi tidak kunjung keluar. Ari mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan Anton yang sedang duduk. "Ini semua salahku, Mas." Anton menarik baju Ari supaya dia duduk. "Enggak, Ri, kamu udah ngelakuin hal yang bener. Tapi gimana kalau Pak Anwar tahu kalau aku udah gak pakai dan selalu membuang kaldu ayam yang ada di freezer, Mas?" Anton menghela nafas. "Keputusan kita buat tetap kerja di sini setelah tahu apa yang Pak Anwar lakuin yang sebenarnya itu udah salah, Ri. Apa aku berhenti aja ya, Mas?" "Gak segampang itu, Ri," jawab Anton sambil melenggang pergi. Anton memutuskan untuk menyusul Mardi. Tok tok tok. Tidak ada jawaban dari dalam. Anton mengetuk pintu sekali lagi dan Pak Anwar keluar. "Ada apa, Ton?" Anton mencuri pandang di sekitar ruangan Pak Anwar, tapi dia tidak melihat Mardi di situ. "Saya mau bicara sama Mardi, Pak." Pak Anwar membuka pintu lebar-lebar. "Kamu lihat kan, Mardi gak ada. Tadi dia izin pulang, katanya mau pergi ke kota A, kampung halamannya." Jelas saja Anton sama sekali tidak percaya dengan ucapan Pak Anwar. Tapi akhirnya Anton turun karena dia tidak mau bergerak sendiri. Anton langsung memberitahu Dina. Setelah itu Dina menyuruh Tari untuk beristirahat saja di mes karena tidak ada yang dikerjakan. Untungnya Tari menurut. Dina, Nita, Alin, Anton dan Ari berkumpul di dapur.
mereka sepakat bahwa Mardi tidak mungkin tiba-tiba pulang kampung tanpa ada rencana. Saat mereka sedang berunding, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari mes. "Tari itu!" ucap Dina. Mereka langsung berlari menuju mes. Sesampainya di mes, mereka melihat Tari sedang berjongkok dan menangis. "Kamu kenapa, Tar?" Dina berusaha mendekap Tari, tapi Tari langsung menghindar dan berlari ke arah Nita. Tari menangis sambil membenamkan muka di dada Nita. "Kamu kenapa, Tar?" tanya Nita sembari membelai rambut Tari. Dengan sezegukan, Tari menjawab, "Tadi Mbak Dina mau membunuh aku." Dina tersentak dengan jawaban Tari. "Maksud kamu apa? Dari tadi aku di bawah sama yang lainnya," ucap Dina dengan nada setengah membentak yang membuat Tari semakin ketakutan. Udah Din, mending pada keluar dulu ya, biar Tari bisa cerita." Akhirnya mereka semua turun ke bawah. Anehnya, Pak Anwar hanya berdiri menatap dari jendela ruangannya. "Udah, kamu tenangin diri dulu, nanti baru cerita." Nita menuntun Tari untuk duduk di kasur. "Aku ambil minum dulu buat kamu ya." "Jangan, Mbak." Tari mencengkeram tangan Nita kuat sekali. Nita tahu Tari benar-benar ketakutan. Akhirnya Nita tidak jadi keluar. Setelah beberapa menit, Tari akhirnya mau bicara. "Kayaknya Mbak Dina sengaja nyuruh aku istirahat di mes, supaya dia bisa nyelakain aku." Nita kaget mendengar pernyataan Tari. "Maksud kamu apa, Tar?" "Dina dari tadi di bawah sama aku." Tari berdiri, dia seperti kesal terhadap Nita yang tidak percaya dengan ucapannya. "Jelas-jelas tadi Mbak Dina kesini, Mbak. Dia bawa pisau. Dia mau menusuk aku. Pas aku teriak, dia langsung pergi turun ke bawah. Itu bukan Dina, itu Mbah Putri." Akhirnya Nita menceritakan semuanya kepada Tari. Tari bertambah pucat. Mbah Putri memang sering mencelakai orang yang ada di sini. Hampir semua pernah kena kejahilan Mbah Putri. Seperti dugaan awal, Tari yang agak sensitif dan penakut itu jadi semakin ketakutan. Dia menangis, meminta untuk diantarkan pulang. "Kamu gak bisa pulang sekarang, Tar. Udah gak ada bis. Kamu tahan sampai besok pagi ya. Nanti aku bilang sama Pak Anwar dulu." Tapi Tari terus menangis. Nita sampai lelah menenangkan Tari, sampai akhirnya Tari tertidur. Nita menggunakan kesempatan itu untuk turun ke bawah dan memberitahu pada yang lainnya. Keesokan harinya saat Nita akan membangunkan Tari, Nita mendapati Tari menggigil di kasurnya. Tari sampai demam, gumam Nita. Nita berinisiatif untuk membawa Tari ke dokter. Tapi saat sedang berjalan memapah Tari, tiba-tiba Pak Anwar datang. Perasaan Nita langsung tidak enak. "Pak, saya mau izin keluar, mau bawa Tari berobat." "Ayo, ikut mobil saya saja," jawab Pak Anwar. Tiba-tiba Dina dan Anton datang. "Gak usah Pak, kita mau naik angkutan saja," jawab Dina. Dina langsung ikut memapah Tari dan bersama Nita dia ikut mengantar Tari berobat, meninggalkan Anton di rumah makan itu bersama Pak Anwar. Di dalam angkutan, Tari seperti masih takut dengan Dina. Dia menghindari kontak mata dengan Dina. "Aku gak bakal nyakitin kamu, Tar. Mau sebenci apapun aku sama kamu, aku gak bakalan nyakitin kamu. Apalagi aku gak benci sama kamu." Dina menggenggam tangan Tari sambil berderai air mata. "Aku mau pulang, Mbak. Aku gak mau lagi kerja di tempat itu." "Iya, Tar, aku sama Dina janji bakalan nganterin kamu pulang setelah kita berobat." Tari mengangguk. Tidak lama kemudian dia tertidur di pangkuan Nita. Setelah selesai berobat, mereka langsung menuju ke terminal. Sesampainya di terminal, Dina langsung menelpon Anton, meminta Anton untuk mengemasi barang-barang Tari yang memang sudah disiapkan di kamar kemarin malam. Saat akan menghidupkan sepeda motornya, terlihat Ari turun dari angkutan. "Mas, kamu mau kemana? Bawa tas gede banget." Anton menyetater motornya. "Mau nganter Tari pulang."
kamu masuk dulu aja. Aku ikut, Mas. Ari dan Anton berboncengan menuju terminal. Saat di jalan, Anton melihat dari spion mobil Pak Anwar membuntuti mereka. Anton yang ketakutan memacu motornya dengan cepat, tapi masih bisa dikejar oleh Pak Anwar. Sampailah mereka di terminal. Tidak lama kemudian mobil Pak Anwar datang. Pak Anwar turun dari mobil. Seketika itu semua berdiri. Tari terlihat amat ketakutan. Dia berdiri di belakang Nita dan Dina. Kalian ini mau apa? Nita, Dina, tadi kalian bilang mau ngantar Tari berobat. Kenapa sekarang malah di terminal? Tanya Pak Anwar dengan suara sedikit meninggi, membuat mereka jadi pusat perhatian di terminal. Saya mau berhenti, Pak, ucap Tari dengan suara bergetar. Lalu kemudian Pak Anwar menarik tangan Tari. Saya gak pernah melarang kamu berhenti kalau ini memang sudah jadi keputusan kamu. Tapi gak gini caranya, kamu gak menghargai saya sebagai pimpinan kamu. Tari menepis tangan Pak Anwar. Intinya saya sudah tidak bisa lagi bekerja di tempat Bapak. Saya sudah beli tiket, saya mau pulang kampung. Tari menunjukkan tiket di tangannya. Pak Anwar hanya bisa tertunduk. Ya sudah, kalau itu memang mau kamu, tapi saya belum bisa kasih kamu uang pesangon. Benar-benar berbeda dari Pak Anwar yang sedari kemarin selalu bersifat arogan. Akhirnya mereka bersama-sama dengan Pak Anwar mengantar Tari sampai Tari naik bis. Setelah itu mereka kembali lagi ke rumah makan. Terlihat Alin sedang menunggu di depan pintu. Kalian pada dari mana? Kok pada pergi semua? Habis nganterin Tari pulang kampung, jawab Nita. Ayo masuk. Nita merangkul Alin sembari menceritakan apa yang terjadi dengan Tari. Ia juga menceritakan tentang perubahan sikap Pak Anwar. Syukurlah kalau Pak Anwar sudah berubah. Tapi kita gak bisa percaya gitu aja. Setelah apa yang sudah kita alami di sini dan juga kepergian Mardi, Dina menimpali. Kita harus menghubungi keluarga Mardi supaya kita bisa dapat kejelasan tentang keberadaan Mardi. Dina berencana mengajak Anton untuk pergi ke rumah Mardi di kampung. Tapi karena perjalanan ke kampung Mardi membutuhkan waktu 4 jam perjalanan jika menggunakan kereta, maka Dina harus izin tidak masuk kerja dulu kepada Pak Anwar. Dina memberanikan diri untuk pergi ke ruangan Pak Anwar. Tok tok tok. Masuk, kata Pak Anwar. Dina membuka pintu. Dia agak merinding saat masuk ke ruangan itu lagi. Matanya tertuju pada pintu di pojok ruangan. Ada apa, Din? Suara Pak Anwar membangunkan lamunannya. Pak, saya sama Anton mau izin. Besok tidak bisa bekerja selama 2 hari. Karena ada saudara jauh saya yang menikah. Dina beralasan. Pak Anwar menatap Dina. Tatapan matanya teduh. Lama sekali Dina sudah tidak melihat Pak Anwar yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan teman-temanmu, Din? Mereka sudah tahu. Nanti mereka bisa keteter kalau gak ada kamu sama Anton. Saya sudah bilang sama yang lainnya, Pak. Nanti Alin gantian sama Nita bantuin Ari di dapur. Pak Anwar meminta waktu untuk berpikir. Lalu meminta Dina untuk meneruskan pekerjaannya dulu. Lagian rumah makan kan lagi sepi. Ya gak bakal keteter lah. Batin Dina saat sedang menuruni anak tangga. Di anak tangga yang terakhir Dina tercengang. Bagaimana tidak, rumah makan yang sudah seminggu sepi. Tiba-tiba banyak orang berdatangan. Dina langsung menuju ke dapur. Dina menghampiri Ari. Pri, kamu gak pakai lagi kan? Enggak, Mbak, aku juga heran. Kenapa sekarang jadi ramai lagi? Apa mungkin ini udah rezekinya Pak Anwar kali, Mbak? Ucap Ari. Tapi Dina tidak sependapat dengan Ari. Dia berpikir masih ada hal ganjil yang ada kaitannya dengan semua ini. Malam harinya, Dina dan Anton meminta izin kepada Bu Sarti untuk kepergiannya. Sebenarnya ibu udah gak mau. Kamu sama Anton masih bekerja di situ, Din. Bu Sarti seperti berat mengizinkan kepergian Anton dan Dina. Anton janji, Bu, bakal jagain Mbak Dina. Dan Anton bisa jaga diri sendiri. Setelah diyakinkan Anton dan Dina,
akhirnya Bu Sarti mengizinkan Dina dan Anton pergi. Dina lega sudah mendapatkan izin dari ibunya. Dina pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Saat Dina masuk ke kamarnya, Dina merasa seperti tidak sendiri. Dia merebahkan diri di kasurnya dan mencoba mengabaikan perasaannya. Tapi Dina tidak juga terlelap. Sampai Dina merasa ada sesuatu yang basah di kakinya dan bergerak-gerak secara perlahan. Dina menggeser kakinya, tapi ada sesuatu yang mencekram kakinya lalu kembali seperti basah dan bergerak-gerak. Dina memberanikan diri membuka matanya. Dengan perlahan dia bangkit dan melihat ada kepala yang menjilati kakinya. Kepala Mbah Putri tepatnya. Refleks, Dina langsung menjerit dan menendang kepala itu. Tapi yang terjadi adalah kakinya terluka karena menendang tembok. Dan sosok kepala itu sudah tidak ada. Terdengar dari luar Bu Sarti dan Anton mendobrak-dobrak pintu kamar Dina. Dengan tertatih Dina membukakan pintu. "Din, kamu kenapa Dina?" Bu Sarti terlihat sangat khawatir. "Bu, kaki Mbak Dina berdarah." Anton menunjuk kaki Dina yang berdarah karena menendang tembok tadi. "Aku tadi mimpi Bu, mimpi kepleset. Terus gak sengaja kakiku menendang tembok." Dina tidak mengatakan yang sebenarnya. Dina takut kalau ibunya berubah pikiran dan tidak mengizinkan dia pergi besok. "Yang bener Din, yang bener Din, kamu jangan bohong. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Dina menggenggam tangan ibunya dan berusaha meyakinkan ibunya. Anton hanya diam. Sepertinya Anton tahu kalau Dina berbohong. "Ya udah, ibu ambilin obat merah dulu ya." Bu Sarti pergi ke dapur meninggalkan Anton dan Dina. "Mbak, sebenarnya ada apa?" bisik Anton. Dina hanya meletakkan jari telunjuk di bibirnya dan berkata, "Besok aku ceritain." Anton menurut. Tepat pukul 7.30 pagi, Anton dan Dina sudah tiba di stasiun. Dina berjalan dengan tertatih. Dia menahan sakit di antara jari-jari kakinya yang sudah diperban oleh Bu Sarti semalam. "Ton, antar Mbak ke kamar mandi sebentar." Anton menuntun Dina. Saat masuk ke kamar mandi, Dina melihat di bilik-bilik yang kosong di ujung matanya. Dina seperti melihat sosok kepala itu lagi. Tapi saat Dina menengok, sosok itu sudah tidak ada. Dina merasa dia seperti sedang diikuti. Saat sudah berada di dalam kereta, Anton mencoba bertanya kepada Dina tentang kejadian semalam. "Mbak, semalam itu kamu gak mimpi kan?" Dina mengangguk. "Terus kamu kenapa Mbak?" Dina mendekat kepada Anton dan berbisik, "Kayaknya kita diikuti Ton." Mendengar perkataan kakaknya itu, Anton melotot. "Diikuti siapa Mbak?" Dina mendekap mulut Anton. "Shh, jangan keras-keras, Mbah Putri." Anton langsung panik. Dia memandang ke sekelilingnya mencari sosok Mbah Putri. Anton menengok ke belakang. "Kayaknya kamu gak bisa ngelihat dia Ton. Dia ada di bangku belakang sebelah kirimu, cuma kepala." Anton menengok ke belakang. Tapi benar kata Dina, Anton tidak melihat sosok itu. "Mbak mau ngaji aja biar gak dijahilin lagi." Dina membuka tasnya mengeluarkan sebuah buku kecil, buku Yasin. Dina nampak terlihat tenang walaupun Dina masih bisa melihat sosok tersebut. Berbeda dengan Anton yang nampak sangat gelisah. "Mbak, aku kok merinding banget ya?" Dina tersenyum. "Itu cuma perasaan kamu aja Ton. Dia masih ada di belakang kok, gak kemana-mana." Dina seperti sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Tanpa sadar mereka terlelap. Saat tidur, Anton bermimpi bertemu dengan Mardi. Di mimpinya, Anton melihat Mardi sedang menangis. Dan Mardi berkata, "Tolong Ton, aku belum mati Ton. Aku jadi budaknya Pak Anwar Ton." Mardi merayap di lantai seperti ingin menggapai tangan Anton.
Tapi Mardi diseret oleh sesuatu yang tidak jelas apa, hanya seperti bayangan hitam. Anton mencoba mengejar Mardi, tapi badannya tidak dapat bergerak. Dia hanya mengerang-erang. Dina sampai terbangun mendengar erangan Anton. Ton, kamu kenapa Ton? Dina membangunkan Anton. Anton membuka matanya, nafasnya tersengal-sengal. Astagfirullah Mbak, aku mimpiin Mardi Mbak. Mardi minta tolong. Dina mengambil tasnya dan berdiri. Udah yuk, cerita di jalan aja. Ini udah nyampe stasiun, ambil tas kamu. Anton berjalan mengekor di belakang Dina. Mbak, tadi aku mimpi Mardi. Dia minta tolong. Dia bilang dia dijadiin budak di alam lain sama Pak Anwar. Dina menghentikan langkahnya. Moga aja itu cuma mimpi ya Ton. Aku yakin Mardi masih hidup. Tapi nyata banget Mbak mimpinya. Di mana-mana mimpi ya gitu Ton. Kayak nyata. Anton hanya diam. Dina dan Anton berjalan bersama menyusuri jalan. Mencoba bertanya kepada seorang bapak yang sedang berdiri di jalan. Maaf Pak, tahu alamat ini gak? Dina menyodorkan secari kertas kepada bapak itu. Bapak itu memandang kertas yang diberikan oleh Dina dan seperti mengingat-ingat alamat tersebut. Ini masih jauh Mbak, dari sini naik angkot nomor 5 dulu, setelah itu turun di pasar. Dari pasar nanti ada angkutan desa yang warna kuning. Kamu tanya sama supir angkutan itu saja. Dina mengambil kembali kertas itu dan berdiri di pinggir jalan menunggu angkot nomor 5. Udah 15 menit Mbak, belum ada juga angkot yang lewat. Dina mengelap keringat di keningnya dengan sapu tangan. Iya Ton, udah panas banget ini. Apa kita ke warung dulu aja ya Ton? Mbak juga mau nelpon Alin. Mereka berdua berjalan menyeberang menuju ke warung. Setelah memesan 2 es teh, Dina mengeluarkan HP dari tasnya. Halo Lin. Iya Din, kamu udah sampai? Baru sampai stasiun, lagi nyari angkot. Kamu gimana di situ Lin? Capek banget Din. Rumah makan sekarang lebih ramai dari sebelumnya. Apalagi aku cuma bertiga. Rasanya mau pingsan Din. Udah dulu ya Din, aku mau bakar ayam dulu. Alin menutup teleponnya. Tidak lama kemudian angkot nomor 5 datang. Anton langsung berlari menghentikan angkot tersebut. Bentar Pak, nunggu mbak saya. Mau kemana Mas? Pasar Pak, jawab Anton. Dina pun datang. Bukan orang sini ya Mas? Bukan Pak, saya mau ke alamat ini. Anton memberikan kertas itu kepada sopir angkot. Oh ke sini. Kemarin juga ada di terminal yang minta diantar ke alamat itu. Terus diantar sama teman saya, tapi cuma sampai pasar. Setelah itu disuruh naik angkot desa karena angkot nomor 5 gak narik sampai ke situ. Dina berpikir, siapa yang ingin ke rumah Mardi? Apa mungkin Pak Anwar? Yang kemarin ke alamat itu, apa dia bapak-bapak setengah baya? Tanya Dina. Bukan Mbak, bukan bapak-bapak, tapi perempuan. Perawakannya seperti Mbak, tapi kayaknya lebih tua dia. Oh, ya sudah Pak. Anton dan Dina menaiki angkot. Di jalan Dina memikirkan siapa yang ke rumah Mardi. Apa mungkin Tari? Tapi Tari tidak seberani itu. Dina hanya bisa memastikan siapa yang mengunjungi Mardi kalau dia sudah sampai ke rumah Mardi. Tidak lama kemudian mereka sampai di pasar. Pak supir ikut turun. Dia mencarikan angkot yang biasa melewati alamat tersebut. Setelah mendapat angkot, mereka berpamitan dengan Pak sopir tersebut. Di sepanjang perjalanan, saat memasuki desa, Dina dan Anton melihat pemandangan yang tidak biasa mereka lihat. Hamparan sawah dengan padi yang menguning, sungai kecil yang dipenuhi dengan anak-anak yang bermain air, dan udara yang masih sangat bersih. Benar-benar membuat hati Dina dan Anton sangat nyaman. Setelah melewati sawah-sawah, mereka tiba di perkampungan. Anton melihat sesosok lelaki yang sedang berjalan berlawanan arah dengan laju angkot. Mbak, itu Mardi Mbak. Anton menunjuk ke arah lelaki tersebut. Oh iya, itu Mardi. Pak,
Berhenti Pak. Anton langsung lari mengejar Mardi. Mas, mas, Mas Mardi. Mardi menengok ke arah Anton. Dia sangat kaget dengan keberadaan Anton. Anton langsung memeluk Mardi. Mas, jadi kamu beneran pulang kampung, Mas? Anton masih tidak percaya bisa bertemu Mardi. Dia menepuk-nepuk pipi Mardi. Iya, beneranlah Ton. Kalian mau pada kemana sih? Ya mau ke rumah kamu lah, Mar. Jawab Dina. Rumahku masih jauh dari sini. Aku mau ke sawah, mau bertani. Kamu sekarang bertani, Mar? Iya, Din. Di sini mau kerja apa lagi? Kenapa kamu keluar, Mar? Mardi menggaruk-garuk rambutnya. Dia seperti tidak ingin memberitahukan alasan dia berhenti. Ke rumahku dulu aja yuk, ajak Mardi. Terus kerjaan kamu gimana, Mar? Ini sawah punya ibuku, jadi gak apa-apa. Mereka bertiga berjalan beriringan tanpa pembicaraan yang berarti. Sebenarnya dalam hati Dina tahu bahwa Mardi masih hidup saja sudah sangat melegakan. Tapi Dina harus tahu alasan kenapa Mardi tiba-tiba berhenti. Mereka memasuki sebuah gang. Di ujung gang terdapat rumah kecil sederhana. Mereka berhenti di situ. Ini rumahku, Din. Ayo pada masuk. Dina dan Anton memasuki rumah tersebut. Assalamualaikum, ucap Dina. Dari dalam keluar seorang perempuan. Jalannya sudah agak bungkuk, kulitnya keriput, tapi badannya masih lumayan berisi. Waalaikumsalam, jawab perempuan itu. Dan bersambung. Sekian dan itulah kisah dari Tumbal Pesugihan yang bagian kedua. Untuk kelanjutan ceritanya akan Michan ceritakan di video selanjutnya ya. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau mengunjungi channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan tekan lonceng untuk notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.